Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anak. Kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Untuk kali ini, melanjutkan setelah ujian tengah semester, kita akan mempelajari tentang segi 3 dan segi 4. Nah, untuk materi jelasnya sudah Miss buatkan PowerPoint, nanti kita simak bersama dan akan Miss jelaskan. Oke, kita mulai. Nah, untuk segi 4, pengertian dari segi 4 adalah suatu bangun yang memiliki segi sebanyak 4 sisi, memiliki sisi sebanyak 4. Nah, macam-macam bangun yang termasuk ke dalam segi 4 adalah persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan bentuk-bentuk ini karena di SD sudah pernah dibahas semuanya. Nah, tapi Miss akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang sifat dan karakteristik dari masing-masing bangun. Yang pertama adalah persegi panjang. Dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Di situ ada persegi panjang ABCD. Pengertian dari persegi panjang sendiri adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya berbentuk siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Nah, dari definisi tersebut, dari pengertian persegi panjang, kita dapat menyimpulkan beberapa sifat-sifat persegi panjang. Antara lain, yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang berhadapan itu sama. Misalnya kita lihat sisi AB dan sisi DC, itu kan sama panjang. Kemudian sisi AD dan sisi BC, itu juga sama panjang. Kemudian sifat-sifat yang kedua yaitu keempat sudutnya siku-siku. Bisa diperhatikan ya gambarnya. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D itu membentuk sudut siku-siku. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah semua sudut dalam segi 4, semua segi 4 adalah 360 derajat. Kemudian sifat-sifat persegi panjang yang ketiga adalah panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Diagonal itu pada gambar ditunjukkan oleh garis putus-putus. Jadi diagonal dari persegi panjang ABCD adalah AC dan BD. Dapat kita lihat, semisal diagonalnya itu kita gunting. Nah, dari persegi panjang itu nanti akan kita peroleh dua bangun segitiga yang sama ukurannya. Nah, makanya di situ disebutkan bahwa panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Kemudian untuk rumus luasnya, rumus luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar, seperti yang sudah tertera di pojok kanan dari slide. Kemudian untuk kelilingnya, keliling itu adalah jumlah semua sisi yang ada pada suatu bangun. Nah, di bangun persegi panjang itu kan ada sisi panjang dan lebar. Jadi kalau kelilingnya berarti kita harus menjumlahkan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau bisa kita singkat menjadi 2 panjang ditambah 2 lebar. Kemudian jumlah simetri lipat dari persegi panjang adalah 2 dan jumlah simetri putar dari persegi panjang adalah 2. Kemudian lanjut pada bangun selanjutnya yaitu persegi. Nah, persegi di sini Miss Eva mempunyai persegi ABCD. Definisi dari persegi sendiri adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Loh, ini persegi apa persegi panjang, Miss? Kok pengertiannya persegi panjang? Jadi, persegi merupakan bagian dari persegi panjang, tetapi yang keempat sisinya sama panjang. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Panjang sisi AB, BC, CD, dan DA itu adalah sama. Makanya kita bisa menarik kesimpulan atau bisa mengklaim bahwa segi 4 ABCD itu adalah persegi. Nah, dari definisi-definisi tersebut kita dapat mengambil beberapa sifat-sifat persegi. Yang pertama, persegi adalah persegi panjang yang sudah Miss Eva sampaikan di depan tadi.
Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kemudian yang ketiga adalah keempat sudutnya siku-siku. Yang keempat, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Sifatnya hampir sama dengan persegi panjang. Kemudian sifat yang kelima adalah panjang keempat sisinya sama. Ini yang membedakan antara persegi panjang dan persegi. Kemudian yang keenam, setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Kemudian yang ketujuh adalah diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Tegak lurus, saling tegak lurus itu apa maksudnya, Miss? Nah, bisa kita lihat. Misal kita ambil contoh diagonal AC dan DB. Mereka kan saling berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Nah, karena mereka berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku, maka kita bisa katakan bahwa diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Kemudian untuk rumusnya sendiri, rumus persegi ini juga hampir mirip dengan rumus luas persegi panjang. Kalau rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar, rumus persegi juga sama, panjang dikali lebar. Tapi karena sisi dari persegi itu sama, jadi dapat kita katakan bahwa luas dari persegi adalah sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Kemudian untuk keliling persegi, keliling. Masih ingat kata Miss Eva tadi? Keliling. Kata kunci dari keliling adalah menjumlahkan semua sisi yang ada pada suatu bangun. Jadi, keliling dari persegi adalah jumlah dari semua sisinya. Karena sisinya sama, berarti kita tinggal menjumlahkan saja 4 dikalikan sisi. Nah, kemudian lanjut ke jumlah simetri lipat dan simetri putar. Jumlah simetri lipat dan simetri putar persegi ini sama, yaitu 4. Kita lihat dari diagonalnya. Kita putar sesuai dengan diagonalnya. Nanti kan akan menempati titik sudut, akan menempati titik sudut yang baru. Misalnya nih, simetri putar. Sudut C kita geser ke sudut B. Nah, itu simetri putar yang pertama. Kemudian sudut B digeser ke sudut A. Itu simetri putar yang kedua. Kemudian sudut B digeser ke sudut C, itu simetri putar yang ketiga. Kemudian sudut B digeser ke sudut C, itu adalah simetri putar yang keempat. Oke, setelah persegi kita lanjutkan ke bangun yang selanjutnya, yaitu jajar genjang. Jajar genjang dapat dilihat di gambar. Jajar genjang ini agak berbeda dengan persegi dan persegi panjang. Jajar genjang memiliki tinggi dan memiliki alas. Nah, mari kita lihat definisi dari jajar genjang, pengertian dari jajar genjang. Jajar genjang itu apa? Jajar genjang adalah segi 4 yang setiap panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kita lihat ya, kita teliti lagi apakah definisi itu benar. Nah, kita lihat sisi AB dan sisi DC. Itu kan mereka sama panjang, mereka juga sejajar. Yang dimaksud sejajar itu apa, Miss? Mari kita ingat lagi materi kita bab koordinat kartesius. Di situ kemarin sudah Miss bahas tentang kesejajaran. Sejajar itu artinya kemiringannya sama. Nah, kita bisa lihat lagi sisi AD dan BC. Mereka juga memiliki panjang yang sama dengan kemiringan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa sisi AD dan sisi BC itu sejajar. Nah, dari definisi tersebut dapat kita tarik beberapa sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang itu adalah sama panjang dan sejajar. Yang kedua, sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang itu sama besar. Kita lihat pada gambar. Sudut A itu besarnya pasti sama dengan sudut C. Kemudian sudut D itu besarnya pasti sama dengan sudut B. Nah, untuk sifat yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang jumlahnya 180 derajat. Yang dimaksud sudut-sudut yang berdekatan itu yang mana, Miss? Nah,
Yang dimaksud sudut-sudut yang berdekatan dalam jajar genjang itu adalah sudut A dan sudut B. Jadi, berdasarkan sifat jajar genjang yang nomor 3, yang ketiga, kita peroleh bahwa sudut A ditambah sudut D itu hasilnya adalah 180 derajat. Begitu juga dengan sudut B dan sudut C. Apabila dijumlahkan hasilnya akan 180 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan, keduanya akan menghasilkan 360 derajat sesuai dengan yang Miss Eva sampaikan di awal tadi. Jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Kemudian kita lanjutkan ke sifat yang keempat, yaitu diagonal-diagonal suatu jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Nah, diagonalnya sama. Tapi di sini tidak Miss Eva gambarkan ya. Miss Eva jelaskan saja diagonal-diagonal dari jajar genjang ABCD adalah AC dan DB. Kemudian untuk rumus luas dari jajar genjang. Luas dari suatu jajar genjang dapat kita cari dengan menggunakan rumus alas dikali tinggi. Hati-hati, tinggi, bukan panjang sisi BC. Berbeda ya. Untuk tingginya nanti bisa kita cari menggunakan rumus segitiga atau biasanya sudah diketahui di soal. Kemudian untuk keliling masih sama. Keliling adalah jumlah semua sisi suatu bangun datar. Sehingga kita tinggal menjumlahkan saja. Sisi A ditambah sisi B ditambah sisi A ditambah sisi B, sehingga kita peroleh 2 kali sisi A ditambah 2 kali sisi B, sehingga kita dapat menyatakan keliling suatu jajar genjang itu dengan 2 kali dari hasil penjumlahan sisi A dan sisi B. Nah, untuk jajar genjang ini dia tidak memiliki simetri lipat karena mau dilipat sedemikian sehingga dia tidak akan bertemu, dia tidak akan menghasilkan satu bangun yang sama. Nah, untuk jumlah simetri putarnya ada 2, berbeda seperti yang persegi tadi memiliki 4 simetri putar. Kemudian lanjut ke bangun datar selanjutnya, yaitu belah ketupat. Kita perhatikan gambar belah ketupat yang ada di layar. Hati-hati anak-anak, karena belah ketupat bentuknya sangat mirip sekali dengan persegi. Ciri-cirinya juga hampir mirip. Mungkin visualisasinya, penggambarannya itu hanya berbeda. Istilahnya persegi yang dimiringkan sedikit, seperti itu. Padahal definisi atau pengertian dari belah ketupat adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Nah, hampir mirip dengan persegi juga definisinya atau pengertiannya, tapi kita harus lihat lagi sifat-sifat dari belah ketupat yang membedakan antara belah ketupat dan persegi. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Jelas, karena sudah disebutkan di definisi. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi 2 sama besar. Mohon maaf itu kurang huruf A. Kemudian yang kelima, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Dan yang terakhir, jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, di sini ciri yang paling mencolok untuk membedakan belah ketupat dan persegi adalah kalau persegi tadi dinyatakan bahwa semua sisinya adalah siku-siku, tapi kalau di belah ketupat di sini tidak ada pernyataan atau sifat-sifat yang mengharuskan belah ketupat itu memiliki siku-siku. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau ada segi 4 yang semua sisinya sama panjang tapi dia sudutnya tidak siku-siku, itu adalah belah ketupat. Kemudian lanjut ke rumus dari luas belah ketupat. Nah, belah ketupat itu kan punya diagonal 1 dan diagonal 2.
diagonal 1 dan diagonal 2-nya itu terserah untuk penamaannya. Tapi yang dinamakan diagonal dari belah ketupat ABCD itu adalah DB dan AC. Jadi jika kita ingin mencari luas dari belah ketupat AB dan ABCD, kita dapat menggunakan rumus setengah kali diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Kemudian untuk keliling, kita tinggal menjumlahkan semua sisi yang ada pada belah ketupat tersebut. Nah, untuk jumlah simetri lipat dan simetri putar dari belah ketupat adalah 2. Mari kita lanjut ke segi 4 yang selanjutnya, yaitu layang-layang. Kalian pasti tidak asing dengan bentuk layang-layang karena pasti semuanya pernah bermain layang-layang. Nah, Miss punya layang-layang ABCD, dan dari layang-layang ABCD itu ada diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal itu apa? Kalau kalian pernah membuat layang-layang, diagonal yang dimaksud adalah bambu-bambu di tengah layang-layang kalian, penyangga layang-layang kalian. Kalian bisa membayangkan ya? Oke, kita langsung masuk ke pengertian layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. 2 pasang sisi yang sama panjang. Kita perhatikan gambarnya. 2 pasang sisi yang sama panjang yang dimaksud adalah pasangan yang pertama nih, sisi AB dan sisi CD. Itu mereka sama panjang. Kemudian pasangan sisi yang kedua adalah sisi AD dan sisi DC. Kemudian dari pengertian itu, mari kita simpulkan sifat layang-layang. Yang pertama, terdapat 2 pasang sisi yang sama panjang, yang sudah Miss Eva jelaskan tadi. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar yang mana Miss maksudnya? Sudut yang berhadapan. Sudut dalam layang-layang ABCD yang saling berhadapan adalah sudut A dan sudut C. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Kemudian sudut D berhadapan dengan sudut B. Kemudian salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Dapat kita lihat pada gambar layang-layang ABCD. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Nah, diagonal terpanjang dari layang-layang ABCD adalah diagonal kedua. Kemudian sifat layang-layang yang keempat adalah salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang dan tegak lurus diagonal yang lain. Nah, kita lihat nih, AC kan merupakan diagonal 1, kemudian DB kan merupakan diagonal 2. Nah, diagonal 2 itu kan membagi diagonal 1, sehingga diagonal 1 terbagi menjadi 2 sisi yang sama panjang. Oke, diperhatikan. Satu diagonalnya membagi 2 sama panjang dan tegak lurus diagonal lain. Nah, diperhatikan juga. Tadi di awal sudah Miss Eva sampaikan, 2 garis dinyatakan saling tegak lurus jika mereka berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Nah, kita lihat diagonal 1 dan diagonal 2 itu berpotongan pada satu titik dan mereka membentuk suatu sudut siku-siku sehingga mereka dinyatakan saling tegak lurus. Kemudian kita lanjut ya ke rumus luas dari layang-layang, yaitu setengah kali D1 dan D2. Kemudian untuk kelilingnya kita tinggal menjumlahkan semua sisinya. Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD dan sisi AD. Untuk jumlah simetri lipat dan simetri putarnya sama. Mereka memiliki jumlah simetri lipat dan simetri putar sebanyak 1. Kemudian lanjut untuk segi 4 selanjutnya, yaitu trapesium. Nah, kalian pasti tidak asing dengan bentuk trapesium. Trapesium ini memiliki 2 jenis. Yang sebelah kiri
atau sebelah kiri kalian itu merupakan gambar dari trapesium sama kaki. Sama kaki, mereka memiliki dua kaki, istilahnya kaki. Gambarnya seperti atap rumah ya anak-anak ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan kalian itu merupakan gambar dari trapesium siku-siku. Loh, kenapa dinamakan trapesium siku-siku? Karena mereka memiliki dua sudut siku-siku. Jangan kebalik ya, yang memiliki dua kaki dinamakan sama kaki, yang memiliki sudut siku-siku dinamakan trapesium siku-siku. Nah, pengertian dari trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Dibaca lagi, segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Tidak ada kata sama panjang. Nah, sisi-sisi yang sejajar mana, Miss? Untuk trapesium, untuk kedua trapesium ini, sepasang sisi yang berhadap sejajar itu sama, kebetulan sama. Sisi AB dan sisi CD. Kemudian kita memiliki beberapa sifat-sifat trapesium. Untuk sifat trapesium sama kaki yang pertama adalah sudut-sudut alasnya sama besar. Begitu juga sudut-sudut pada sisi atas. Nah, kita perhatikan ya, sudut-sudut alasnya sama besar. Jadi kaki sebelah kanan dan kaki sebelah kiri itu sama sudutnya. Kemudian yang kedua diagonal-diagonalnya sama panjang. Nanti kalau kalian tarik garis dari sudut A ke sudut C dan sudut B ke D, mereka akan sama ukurannya. Kemudian yang ketiga, dapat menempati bingkainya dengan dua cara, atau dengan kata lain, mereka memiliki simetri putar sebanyak 2. Kemudian untuk sifat-sifat trapesium siku-siku, jumlah dua sudut yang berdekatan antar dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Yang kedua, trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Mohon maaf, banyak penulisan yang masih salah di layar yang kalian lihat. Nah, untuk sifat-sifat trapesium siku-siku yang kedua, kita lihat trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya di mana, Miss? Di titik A dan titik D. Untuk rumusnya silakan dilihat. Rumus luasnya setengah dikalikan A tambah B. A tambah B itu bisa dikatakan atas tambah bawah. Pokoknya jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tinggi. Kemudian untuk keliling tinggal dijumlahkan saja sisi-sisi yang ada di trapesium. Nah, selesai sudah untuk segi 4. Nah, kita sekarang beranjak ke segitiga. Segitiga ini ada banyak macamnya. Yang pertama, segitiga yang dibedakan berdasarkan sudut yang dia miliki. Ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Segitiga lancip itu pasti semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau segitiga siku-siku itu pasti salah satu sudutnya 90 derajat. Kemudian segitiga tumpul, salah satu sudutnya pasti lebih dari 90 derajat. Kemudian untuk macam-macam segitiga yang dibagi berdasarkan sisi-sisi yang ia miliki, ada 3 juga. Yang pertama segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Untuk gambarnya bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa segitiga yang dibedakan berdasarkan sudut yang ia miliki. Bisa dicermati. Kemudian bisa lanjutkan ke macam-macam segitiga yang dibedakan berdasarkan sisi-sisi yang dia miliki. Segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Untuk rumus luas dan kelilingnya tertera di layar sebelah kiri atas. Kemudian jumlah simetri lipat dan simetri putarnya juga tertera di layar. Kiranya itu saja materi yang Miss Eva sampaikan sudah cukup banyak dan
kiranya sudah mencakup semua materi segi 4 dan segi 3. Miss Eva pamit undur diri dulu. Silahkan mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Silahkan dibaca lagi, diputar lagi materi yang sudah Miss Eva sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.